Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, menjaga adab dengan melapangkan tempat duduk bagi yang lain dalam sebuah majelis. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dengan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Maka barang siapa yang beriman dan memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan keimanannya itu dan mengangkat derajatnya dengan ilmunya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Shad ayat 29. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat kebaikan dan ilmu yang banyak. Terdapat petunjuk dari kesesatan, terdapat obat dari penyakit, cahaya sebagai penerang di tengah kegelapan, dan terdapat hukum yang dibutuhkan oleh manusia di dalamnya. Dan terdapat dalil yang qat'i untuk semua tuntutan agama, dan di mana kitab tersebut merupakan kitab yang paling agung yang datang ke alam semesta. Yang kedua, hikmah diturunkannya Al-Quran, yaitu agar manusia menghayati ayat-ayatnya sehingga mereka dapat menggali ilmunya serta mengkaji rahasia dan hikmahnya. Yang ketiga, orang-orang yang berakal sehat dapat mengingat semua ilmu dan semua tuntutan. Ayat ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, maka ia akan semakin sadar dengannya dan memperoleh manfaat daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Artinya, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, seorang penuntut ilmu mengikuti gurunya, sekalipun martabat sosial sang guru lebih rendah. Yang kedua, adab seorang pelajar kepada gurunya, dan tutur kata yang lembut dan sopan kepadanya, dan mengikrarkan bahwa ia belajar dari sang guru. Berbeda dengan sikap orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya tidak butuh dengan seorang guru. Yang ketiga, kisah dengan Nabi Khidir merupakan contoh seorang penuntut ilmu yang giat dan menjunjung tinggi nilai adab kepada ulama. Musa adalah seorang rasul, akan tetapi kedudukan itu tidak menghalanginya untuk mengambil ilmu seseorang yang lebih rendah darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanasy syufaha ala innahum humusy syufaha walakin la ya'lamun. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh tetapi mereka tidak tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 13. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, penjelasan mengenai kekuasaan Allah yang mampu untuk mengajarkan Nabi Adam nama-nama seluruh makhluk sehingga Nabi Adam mengetahuinya. Yang kedua, kemuliaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang kurang mengerti.
Yang ketiga, dalam belajar, kita tidak boleh menjadi orang yang merasa sudah pintar, tetapi sebagai pelajar, kita harus merasa kurang akan ilmu yang dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq. Wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyubda ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surat Toha ayat 114. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, adab setiap penuntut ilmu, dan semestinya mereka selalu seksama dalam memahami ilmu yang dipelajari, tidak tergesa-gesa dalam menetapkan suatu keputusan, dan tidak pula merasa takjub pada dirinya sendiri, serta senantiasa memohon kepada Tuhannya agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dalam mempelajari kitab Allah, baik dengan membacanya, menghafalkannya, dan memahaminya, tidak dengan cara tergesa-gesa, melainkan dengan perlahan dan seksama. Yang ketiga, bahwasannya derajat ilmu dimulai dari menghafal dan memaham Al-Quran. Barulah kemudian masing-masing individu menambah dari ilmu ini dengan ilmu lainnya. Yang keempat, janganlah kamu tergesa-gesa dalam membacakan apa yang diturunkan kepadamu untuk sahabat-sahabatmu, dan jangan pula kamu membacakannya kepada mereka sampai kamu benar-benar memahami dan meresapi maknanya. La yatsbaghi lil jahili ayyaskuna ala jahli wala lil ilmi ayyaskuna ala ilmi. Artinya, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, peserta didik yang belum faham mengenai suatu ilmu, hendaknya berusaha untuk mencari jalan keluar sehingga paham terhadap ilmu tersebut. Yang kedua, seorang yang berilmu tidak boleh pelit ilmu. Ketika peserta didik sudah faham akan materi, alangkah baiknya untuk mengajarkan kepada temannya yang belum faham, karena ilmu yang manfaat adalah ilmu yang berguna. Siapa tahu dengan mengajarkan ilmu yang dia punya, dia akan mendapatkan barokah dan pahala karena keikhlasannya dalam mengajarkan sesuatu. Ma nahala walidun waladan min nahlin afdalu min adabin hasanin. Artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan tata krama yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, keutamaan orang tua dalam mendidik anak. Yang kedua, adab atau akhlak yang dimaksud di sini bukan sekedar sopan santun dan tata krama terhadap sesama manusia, tetapi adab yang mencakup adab kepada Allah, Rasul-Nya, dan sesama manusia, seperti adab kepada seorang guru, orang tua, kawan, dan sebagainya. Yang ketiga, adab adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki manusia. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan akhirat, harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat,
harus dengan ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, para penuntut ilmu hendaknya memiliki semangat yang tinggi dalam mencari ilmu agar dapat sukses di dunia dan di akhirat. Yang kedua, berlomba-lomba dalam menuntut ilmu untuk hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kunci meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat diperoleh dengan belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, mencari ilmu atau menuntut ilmu adalah hal yang paling wajib yang dilakukan manusia untuk memperluas wawasan sehingga derajat kita pun bisa terangkat. Yang kedua, ilmu adalah misbah, artinya ilmu adalah kunci dari segala hal, kunci untuk beribadah, kunci untuk sukses. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, peserta didik hendaknya senantiasa istiqomah dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para peserta didiknya, karena ini merupakan suatu kebaikan yang bernilai pahala. Yang kedua, peserta didik hendaknya tidak berputus asa dalam mencari ilmu karena jaminannya masuk surga.